Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan mendemonstrasikan proyek virtual machine untuk praktik multi-user security. Perkenalkan, nama saya Nurendra Rifat Wicaksono dengan NIM 1030124000279 bersama rekan-rekan Saya Anugrah Panji Pradipa dengan NIM 10301258814. Saya Dwi Farhan Septian dengan NIM 103012400310. Saya Mukubarilla dengan NIM 1030424003227. Nah, tujuan proyek ini adalah untuk mensimulasikan sistem operasi Linux berbasis multi-user dan menerapkan mekanisme keamanan menggunakan user group dan permission. Skenario yang kami bangun adalah sistem dengan admin, staff, dan guest, di mana setiap user memiliki hak akses yang berbeda sesuai prinsip last privilege. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan instalasinya. Jadi itu virtual machine yaitu teknologi yang memungkinkan kita menjalani sistem operasi di atas sistem operasi lain secara terisolasi. Terus Linux merupakan sistem operasi multi-user, artinya banyak user dapat menggunakan sistem yang sama secara bersamaan dengan hak akses yang berbeda. Terus di setiap user dapat bergabung dalam grup dan memiliki permission, yaitu read, write, dan execute. Prinsip less privilege berarti user hanya diberi akses sesuai kebutuhan, dan itu tidak lebih. Penggunaan virtual machine sangat cocok untuk praktik keamanan karena aman, terisolasi, dan tidak mengganggu sistem utama. Untuk instalasi Ubuntu-nya, berikut step by step-nya. Pertama, set new. Kita beri nama Ubuntu. Kita taruh di folder yang tersedia. Selanjutnya kita mount ISO yang sudah di-download dari website Ubuntu. Untuk username dan password dari admin pertama, saya akan masukkan admin sebagai passwordnya. Untuk selanjutnya, kita set base memory ke 4 GB dan CPU kedua agar performa lebih cepat. Untuk storage sendiri, saya beri hanya 10 GB karena tidak perlu menginstal apa-apa. Lalu klik finish. Oke. Selanjutnya, kita set network, pastikan ke NAT. Kenapa harus di NAT? Karena agar jaringan di Ubuntu ini tidak terekspos jaringan di luar VM. Oke, lalu run Ubuntu. Nah, kita pilih try or install Ubuntu. Nah, setelah instalasi selesai, maka akan muncul administrator pertama yang didaftarkan tadi, yaitu VBox user. Nah, Linux di sini sudah berjalan secara normal dan berhasil diinstal.
Selanjutnya kita buka terminal. Nah, sekarang saya akan memasukkan Nurendra sebagai admin dengan mengetik strip. Lanjutin aja. Admin Nurendra. Passwordnya admin. Nah, di sini saya sudah berhasil sebagai admin Nurendra. Nah, lalu saya akan membuat grup project yaitu dengan sudo group add project team underscore grup add project team project underscore team maksudnya Underscore apa? tim. Oke, lalu untuk menambahkan admin dan staff ke grup itu harus di bash, lalu sudo usermod strip ag project team project underscore team spasi admin admin Nurendra. Lalu juga sudo sama juga, tinggal berarti yang staff Pakai apa tadi? adalah. Itulah ini. Lalu buat juga untuk nggak usah gasnya berarti nggak usah. Enggak. Nah, lalu sekarang membuat folder resource-nya dengan mengetik bash dulu. Bash. Lalu sudo count CHOWN admin Nurendra -2 project team Ini tuh / project data. Mas, gini. Project data. Project underscore data. Oke, berarti sekarang kita akan membuat folder resource-nya dengan sudo mkdir / project underscore data. Gimana? Sudo mkdir spasi / project underscore data. Nah, baru di sini kita bisa mengatur kepemilikan foldernya, yaitu dengan sudo count Nah, selanjutnya kita akan mengatur permission-nya nih dengan mengetik sudo chmod sudo chmod 770 spasi / project underscore data. Nah, di sini kita sudah memberikan hak akses admin itu bisa write, dan execute. Terus juga bisa mengelola user dan permission, lalu bisa juga mengakses semua resource yang ada.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke role 2 yaitu staff. Silakan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, saya di sini sebagai staff yang bertujuan untuk mengakses resource kerja, terus staff tidak boleh mengubah konfigurasi sistem. Kalau staff itu berarti kita memiliki akses ke resource kerja, tetapi kita tuh nggak memiliki hak buat administratif terhadap sistem. Kita langsung komen staff login aja, yaitu kita pakai su strip staff adla. Oke, Staff. passwordnya staff. Nah, lanjut kita langsung ke akses resource. Kita pakai cd spasi project data / project data spasi touch. Itu di enter dulu guys. Udah dulu Kak. Dah. Dah. Nah, udah. Kita pakai touch spasi laporan underscore staff.txt. Enter. Kita langsung pak ls. Nah, itu berarti akses berhasil karena user staff merupakan anggota project dari grup tim. Kita lanjut ke uji batasan staff. Kita langsung ngebase aja yaitu sudo user add spasi tes. Enter. Staff. Nah, ditolak karena staff bukan sudo user. Jadi itu hak akses staff bisa baca dan tulis di folder project, tapi dia tuh nggak bisa ngolah sistem dan dia tuh nggak bisa buat user atau grup baru. Lanjut ke role berikutnya yaitu guest. Baik, saya sini sebagai guest, yaitu dari guest itu usernya terbatas dan tidak bisa mengakses resource yang penting. Baik, yang pertama itu login untuk masuk guest, bisa menulis itu su dash guest underscore Farhan. Dan passwordnya itu guest. Baik, setelah itu kita akan coba mengakses resource yaitu dengan menulis yaitu cd / project underscore data. Nah, di situ tertulis permission denied. Kenapa permission denied? Karena user guest itu tidak memiliki permission atau akses dan tidak tergabung dalam grup. Yaitu batasan guest itu mencakupi ada beberapa, yaitu tidak bisa akses folder project, tidak bisa tulis data, dan tidak punya hak administratif. Oke. Singkatnya, admin memiliki hak penuh untuk mengelola sistem dan staff hanya memiliki akses ke resource kerja. Lalu untuk guest tidak memiliki akses ke resource yang sensitif. Pembagian ini menerapkan prinsip less privilege untuk meningkatkan keamanan sistem. Seperti itu. Baik, untuk melanjutkannya yaitu untuk yang analisis ancaman yang berhasil cegah. Yang pertama itu dengan pengaturan user, group, dan permission, sistem ini berhasil mencegah akses tidak sah ke resource yang penting. Lalu user guest tidak dapat mengakses folder project karena tidak tergabung dalam grup yang memiliki permission. Lalu juga
Hal ini mencegah ancaman seperti akses data tanpa izin, perubahan file yang penting, dan penyalahgunaan sistem oleh user yang tidak berwenang. Lanjut ke poin kedua itu resiko jika permissionnya salah. Nah, jika permission tidak dikonfigurasi dengan benar, misalnya nih, folder diberi akses untuk semua user, maka user Guest dapat membaca atau mengubah data sensitif. Terus kesalahan permission dapat menyebabkan yang pertama, kebocoran data, yang kedua, kerusakan file, dan yang terakhir yaitu menurunnya tingkat keamanan sistem. Oke, selanjutnya untuk keterbatasan sistemnya sendiri, konfigurasi keamanan yang kami terapkan masih menggunakan permission dasar dari Linux, sehingga belum dapat mengatur akses secara sangat spesifik ke per usernya. Selain itu, sistem ini belum memiliki pencatatan aktivitas user secara detail. Lalu ada potensi pengembangannya di sini. Sebagai pengembangan, sistem ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan akses control list atau ACL untuk pengaturan akses yang lebih detail. Selain itu, dapat diterapkan sudo policy untuk membatasi perintah administratif tertentu serta audit log untuk memantau aktivitas user. Nah, sebagai penutup dari proyek ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem operasi Linux memiliki mekanisme keamanan multi-user yang kuat melalui pengelolaan user, group, dan permission. Lalu untuk relevansi dengan dunia nyata, konsep ini sangat relevan dengan implementasi server dan cloud di dunia nyata, di mana banyak user mengakses sistem yang sama dengan hak akses yang berbeda. Terus di refleksi kerja kelompok nih, melalui proyek ini, kita tuh nggak hanya dapat memahami konsep keamanan sistem operasi, tetapi juga belajar tentang kerja sama tim, pembagian peran, dan penyelesaian masalah teknis secara kolaboratif. Meskipun proyek ini dijalankan menggunakan satu laptop dan satu virtual machine, sistem tetap mampu mensimulasikan lingkungan multi-user yang aman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.